Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Raihanun Bahrain mengatakan bahwa sebagian orang menyangka bahwa malam Lailatul Qadar adalah pada malam ke-27. Berdasarkan beberapa hadis yang menyebutkan malam Lailatul Qadar ada pada malam ke-27. Semisal hadis itu dari sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau pernah bersumpah dan berkata, "Demi Allah, aku tahu kapan malam itu, yaitu malam yang dikatakan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27." Hadis riwayat Muslim. Demikian juga hadis dari Muawiyah, beliau menukil perkataan dari Nabi SAW, Lailatul Qadar pada malam ke-27. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa dalil lainnya menunjukkan malam Lailatul Qadar itu secara umum ada di antara 10 malam terakhir. Tidak harus di malam ke-27. Semisal hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Carilah di 10 malam terakhir. Apabila tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 malam terakhir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pada malam ke-29, ke-27, atau ke-25." Hadis riwayat Bukhari. Kompromi dari dalil-dalil tersebut adalah malam ke-27 merupakan malam yang paling diharapkan jatuhnya malam Lailatul Qadar dan bisa jadi mayoritasnya ada pada malam ke-27. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsmani menjelaskan, malam ke-27 adalah malam yang paling diharapkan sebagai malam Lailatul Qadar, sebagaimana pada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Inilah pendapat pertengahan yang mengkompromikan beberapa dalil, karena malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim Lin-Nawawi mengatakan bahwa menurut para ulama peneliti, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Terkadang pada satu tahun terjadi pada malam ke-27, terkadang pada malam ke-23, atau pada malam ke-21, atau di malam lainnya. Inilah pendapat yang lebih kuat karena mengkompromikan berbagai hadis-hadis yang ada. Ibnu Hajar As-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, pendapat terkuat bahwa Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 hari terakhir dan berpindah-pindah. Rasulullah SAW meningkatkan amal ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayyidah Aisyah bercerita bahwa Nabi SAW selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan berikut ini adalah 6 amalan malam Lailatul Qadar sesuai sunnah. Yang pertama, memperpanjang sholat malam. Pada 10 malam terakhir, Rasulullah SAW tidak tidur. Lambung Nabi SAW dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, sholat, zikir, dan lain sebagainya hingga waktu fajar. Kebiasaan beribadah di 10 malam terakhir ditularkan kepada seluruh anggota keluarga beliau untuk sama-sama meningkatkan kesyahduan beribadah sepanjang malam, sebagaimana penuturan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya atau bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah,
dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Iktikaf. Iktikaf berarti berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. Iktikaf memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu masjid dengan aktivitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersolawat, bertaubat, beristighfar, dan lain sebagainya. Iktikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. 3. Mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah. Imam As-Sibini dalam kitabnya Mahni Al-Mutaj mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam Hulul Qadim atau Pertanyaan Lama yang mengatakan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar itu bisa diraih bagi siapa yang hanya mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, sesuai hadis Utsman bin Affan di atas tersebut. Kemudian beliau mengutip sebuah riwayat yang marfu dari Abu Hurairah sebagai penguat statement sang imam. Disebutkan bahwa barang siapa yang sholat isya terakhir secara berjamaah, maka ia telah mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. 4. Memperbanyak sedekah. Meningkatkan sedekah menjadi salah satu amalan utama di 10 hari terakhir sebagai ucapan syukur atas nikmat dipertemukannya bulan Ramadan, serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah individu lainnya. Karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang kecuali jika adanya keseimbangan antara ibadah ritual dan juga ibadah sosial, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 16. 5. Tilawah Al-Quran. Meningkatkan membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak sedikit umat manusia yang larut dalam tilawah Al-Quran sepanjang malam, baik di masjid maupun di rumah. Tilawah Al-Quran adalah ibadah ringan dan memiliki keutamaan yang besar. 6. Membaca doa Lailatul Qadar. Hal yang dianjurkan dalam semua waktu ialah memperbanyak doa. Dan dalam bulan Ramadan, hal yang lebih banyak membacanya ialah bila telah mencapai 10 terakhir. Kemudian yang lebih banyak lagi ialah di witir-witirnya. Hal yang disunahkan ialah hendaknya seseorang memperbanyak doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah. Hal ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ditampakkan melalui nama-namanya. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga memiliki beberapa nama atau sebutan. Syekh Zaid bin Muhammad bin Husain Al-Idrus merangkum nama-nama dari bulan Ramadan berdasarkan yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah
Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, Syahrul Asyam atau bulannya berpuasa, Syahrul Qiyam bulannya mendirikan sholat, Syahrul Doa bulannya berdoa, Syahrul Ibadah, Syahrul Rizki, Syahrul Berkah, lalu Syahrul Rahmat bulannya rahmat, Syahrul Sabar bulannya sabar, dan masih banyak lagi nama-nama lain dari bulan Ramadan. Semoga kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Semoga bulan Ramadan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.